Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 metodologi penelitian ekonomi syariah 6B. Saya Intan Nurkumala, absen 40, ingin menjelaskan bab 2, yaitu tentang proses penelitian, masalah, variabel, dan paradigma penelitian. A. Proses penelitian kuantitatif. Proses penelitian kuantitatif bisa dikembangkan dari proses penelitian kuantitatif seperti yang tertera, yaitu penguji instrumen, populasi dan sampel, pengembangan instrumen, meliputi rumusan masalah, landasan teori, rumusan hipotesis, pengumpulan data, analisis data, lalu kesimpulan dan saran. Setiap penelitian selalu berangkat dari masalah. Namun, masalah yang dibawa penelitian kuantitatif berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh penelitian harus sudah jelas. Sedangkan masalah dalam penelitian kuantitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasikan dan dibatasi, maka selanjutnya masalah tersebut dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pernyataan. Bukan pernyataan ini maka akan mendapat memadu penelitian untuk kegiatan penelitian selanjutnya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penelitian menggunakan berbagai teori untuk menjawab. Jadi, teori dalam penelitian kuantitatif ini digunakan untuk menjawab rumusan. Masalah penelitian tersebut menjawab terhadap rumusan masalah yang baru menggunakan teori tersebut dinamakan hipotesis. Maka hipotesis dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Hipotesis yang masih merupakan jawaban sementara itu selanjutnya akan dibuktikan kebenarannya secara empiris atau nyata. Untuk itu, penelitian melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan pada populasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti. Bila populasi tersebut terlalu luas, sedangkan penelitian memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka penelitian dapat digunakan sampel yang diambil dari populasi tersebut. Bila penelitian bermaksud memang generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan teknik random atau sampling. Penelitian adalah mencari data yang teliti dan akurat. Untuk itu, penelitian perlu digunakan instrumen peneliti. Dalam ilmu-ilmu alam, teknik dan ilmu-ilmu empirik lainnya, instrumen penelitian seperti termometer untuk mengukur suhu, timbangan untuk mengukur semua sudah ada. Sehingga kita perlu membuat instrumen, tetapi dalam penelitian sosial, sering instrumen yang akan digunakan untuk penelitian belum ada, sehingga penelitian harus membuat atau mengembangkan diri. Agar instrumen dapat dipercaya, maka harus diuji validitas dan reliabilitasnya. Setelah instrumen teruji validitas dan reliabilitasnya, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel dan ditetapkan untuk diteliti. Instrumen untuk mengumpulkan data dan bentuk tes dan not tes. Untuk instrumen yang berbentuk not tes dan dapat digunakan sebagai kuesioner, pedoman observasi dan wawancara. Dengan demikian, teknik pengumpulan data selain berupa tes dalam penelitian ini dapat berupa kuesioner, observasi, dan wawancara. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis diarahkan untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian kuantitatif. Analisis data menggunakan statistik
yang digunakan berupa statistik deskriptif dan inferensial atau induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik non-parametrik. Penelitian menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dengan menggunakan pembahasan, penyajian dan data menggunakan tabel distribusi frekuensi, grafik batang, Wishlet atau diagram lingkaran, dan hiogram. Pembahasan terdapat hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data yang disajikan. Setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, maka selanjutnya dapat disimpulkan. Kesimpulan berisi jawaban singkat terhadap setiap rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Jadi kalau rumusan masalah ada 5, maka kesimpulan juga ada 5. Karena melakukan penelitian bertujuan untuk memberikan saran-saran. Melalui saran-saran tersebut diharapkan masalah dapat dipecahkan. Saran yang diberikan harus berdasarkan kesimpulan hasil penelitian. Jadi membuat saran yang tidak berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan. Apabila hipotesis penelitian yang diajukan tidak terbukti, maka perlu dicek apabila ada salah satu pengguna teori, instrumen pengumpulan data, analisis data, atau perumusan masalah yang diajukan. B. Masalah. Seperti yang telah dikemukakan bahwa pada dasarnya penelitian itu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data yang antara lain dengan digunakan untuk memecahkan masalah. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Seperti dinyatakan oleh Emory tahun 1985 bahwa baik penelitian murni maupun terapan semuanya berangkat dari masalah untuk membuat keputusan. Jadi setiap penelitian yang dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Walaupun diakui bahwa memiliki masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit untuk diproses. Penelitian Tuchman 1998. Bila dalam penelitian telah dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan penelitian merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tetapi setelah masalah dapat ditemukan, maka pekerjaan penelitian agar segera dapat dilakukan. 1. Sumber masalah. Masalah dapat diartikan sebagai penyimpanan antara yang harus dengan apa yang benar-benar terjadi, atau teori dengan praktek, antara aturan dan pelaksanaan, antara rencana dan pelaksanaan. Mengemukakan bahwa masalah-masalah dapat diketahui atau dicari apabila terdapat penyimpangan antara pengalaman dan kenyataan, antara apa yang direncanakan dengan kenyataan. Ada pengajuan atau kompensasi. Terdapat penyimpangan antara pengalaman dengan kenyataan. Di dunia ini yang tetap hanya berubah, namun sering perubahan itu tidak diharapkan oleh orang-orang tertentu, karena akan ada timbul masalah. Orang yang biasanya menjadi pimpinan pada bidang pemerintahan harus berubah ke bidang bisnis. Hal ini pada awalnya tentu akan muncul masalah. Orang atau kelompok yang biasanya mengelola pemerintah dengan sistem sentralisasi lalu berubah menjadi desentralisasi, maka akan muncul masalah. Apa masalahnya? Sehingga perlu apa perubahan? Maka masalah dengan sistem sentralisasi hingga perlu diubah menjadi sistem desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintah. Apakah masalahnya sehingga dalam kebijakan pendidikan selalu berubah? Ganti materi kebijakan. Apakah masalah tersebut setelah terjadi perubahan? B. Terdapat penyimpangan antara apa yang telah direncanakan dengan kenyataan. Suatu rencana yang telah ditetapkan dengan hasil tidak sesuai dengan tujuan dari rencana tersebut, maka
tentu ada masalah kemungkinan. Masih ingat bahwa pada era Orde Baru direncanakan pada tahun 2000 Bank Indonesia akan tinggal landas, tetapi ternyata tidak, sehingga muncul masalah. Dengan adanya reformasi diharapkan harga-harga akan turun. Ternyata tidak, sehingga timbul masalah. Direncanakan dengan adanya penataan pengawasan melekat, maka akan terjadi penurunan dalam jumlah KKN. Ternyata tidak, sehingga timbul masalah. Apa masalahnya sehingga apa yang telah direncanakan tidak menghasilkan kenyataan? Jadi, untuk menemukan masalah dapat diperoleh dengan cara melihat dan adanya penyimpangan antara direncanakan dan kenyataan. C. Adanya pengaduan. Dalam suatu organisasi yang tadinya tenang, tidak ada masalah, ternyata setelah ada pihak tertentu yang mengadukan produk maupun pelayanan diberikan, maka timbul masalah dalam organisasi itu. Pikiran pembaca yang dimulai dalam koran atau majalah yang mengandung kualitas atau pelayanan suatu lembaga dapat dipandang sebagai masalah karena diadukan lewat media, sehingga banyak orang yang menjadi tahu apa kualitas produk dan kualitas pelayanan. Dengan demikian orang tidak akan membeli lagi atau tidak menggunakan jasa lembaga itu lagi. Demokrasi yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap suatu organisasi juga dapat menimbulkan masalah. Dengan demikian masalah penelitian dapat digali dengan cara menganalisis isi pengaduan. D. Ada kompetisi. Adanya saingan atau kompetisi sering dapat menimbulkan masalah besar. Bila tidak dapat memanfaatkan untuk kerjasama, perusahaan pos dan biro merasa mempunyai masalah setelah ada biro jasa lainnya yang menerima titipan surat, titipan barang, dan handphone yang dapat menggunakan untuk dikirim SMS, internet, email. Perusahaan kereta api memandang angkutan umum jalan raya dengan bus seperti pesaing, sehingga menimbulkan masalah. Tetapi mungkin PT Telkom kurang mempunyai masalah karena tidak ada perusahaan lain yang memberikan jasa yang sama lewat telepon kabel. Tetapi menjadi masalah setelah ada saingan telepon genggam atau handphone. Dalam proposal penelitian, setiap masalah harus ditujukan dengan data, misalnya penelitian tentang SDM. Maka masalah SDM harus ditujukan dengan data. Masalahnya SDM misal, beberapa jumlah SDM terbatas, jenjang pendidikannya rendah, kompetisi dan produktivitas yang masih rendah. Data masalah dapat diperoleh dari hasil pengamatan pendahuluan terhadap hasil penelitian orang lain, atau dari dokumentasi. Data yang diberikan harus up to date, lengkap dan akurat. Jumlah data masalah dikemukakan tergantung pada jumlah variabel peneliti yang ditetapkan untuk peneliti. Kalau penelitian berkembang dengan 5 variabel, maka data masalah yang dikemukakan minimal 5. Tanpa mengajukan data, maka masalah yang dikemukakan pada penelitian tidak akan dipercaya. C. Rumusan masalah. Rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Namun demikian, terjadi kaitan erat antara masalah dengan rumusan masalah, karena setiap masalah penelitian harus didasarkan pada masalah. 1. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian ini dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat ekspansi. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, asosiatif, dan komparatif. A. Rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri. B. Rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih. C. Rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif.
D. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Paradigma penelitian. Dalam penelitian kuantitatif yang divalidasi pada suatu asumsi bahwa suatu gejala itu dapat diklasifikasikan dan hubungan gejala bersifat kausal, maka peneliti dapat melakukan penelitian dengan memfokuskan kepada beberapa variabel saja. Pola hubungan antara variabel yang akan diteliti tersebut dan selanjutnya disebut sebagai paradigma penelitian. Jadi paradigma penelitian dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian. Teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan berdasarkan hal ini, maka bentuk-bentuk paradigma atau mode penelitian kuantitatif khususnya untuk penelitian survei sebagai berikut. 1. Paradigma sederhana. 2. Paradigma sederhana berurutan. 3. Paradigma ganda dengan 2 variabel independen. 4. Paradigma ganda dengan 3 variabel independen. 5. Paradigma ganda dengan EVA variabel dependen. 6. Paradigma dengan 2 variabel independen, 2 dependen. 7. Paradigma jalur. F. Menentukan masalah. Pada dasarnya setiap orang memiliki masalah, bahkan orang yang tidak mempunyai masalah akan dimasalahkan oleh orang lain dengan halnya orang gila yang tidak mempunyai masalah. Namun, seperti telah dikemukakan bahwa menemukan masalah yang betul masalah bukanlah pekerjaan mudah. Oleh karena itu, bila masalah penelitian tidak ditemukan, maka pekerjaan penelitian telah 50% selesai. Dengan penelitian, pekerjaan menemukan masalah merupakan 50% dari kegiatan penelitian. Untuk menentukan masalah dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis masalah, yaitu dengan pohon masalah. Dengan analisis masalah melalui pohon masalah ini, maka permasalahan dapat diketahui mana masalah yang penting, yang barang penting, dan yang tidak penting. Melalui analisis masalah ini juga dapat diketahui karakter permasalahannya. Setelah ditemukan bahwa ternyata penyebab utama penelitian kerja progres adalah terletak pada orang-orang dan bukan alat-alat kerjanya, maka selanjutnya dianalisis permasalahan tersebut. Mengapa job performance para pegawai rendah? Menurut paradigma terdapat 2 variabel yang dijaga. Variabel tersebut selanjutnya dilakukan pengendalian dan analisis. Apakah penyebab utama sehingga penampilan kerja pegawai rendah? Tapi atraktif kerjanya rendah. Dengan demikian yang menjadi masalah adalah motivasi kerja pegawai yang salah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.